jumpa lagi dengan saya Jati di acara Ngopi Sidoarjo, ngobrol pintar seputar Sidoarjo. Ya, buat kalian yang lupa, di acara ini kita ngobrol seputar tema Sidoarjo yang lagi hot, yang lagi banyak diperbincangkan, dan tentu saya tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang kompeten, kan. Nah, di edisi Ngopi yang ke-7 ini kita akan ngobrol tentang tema seputar Pilkada Sidoarjo. Kita tahu akhir tahun nanti Sidoarjo punya gawe nih kan, milih bupati dan wakil bupati. Nah, sampai tahu lah pasti di jalan-jalan sudah banyak melihat beberapa kandidat, beberapa calon yang dengan poster sing cantik, nah, sing ganteng ini kan. Nah, selain ganteng ada salah satu yang mencuri perhatian ini kan, bukan hanya ganteng tok, tapi ada yang cantik ini kan. Nah, ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau ini Bu Haji Tri Susilowati namanya. Nah, oke, Bu Haji, apa kabar? Selamat siang. Sehat? Selamat siang, Rahayu. Ya. Nah, siap. Iya, Bu, ini mungkin ada banyak orang mungkin belum kenal, belum apa nih kan. Terutama kalau milenial warga ini kok tahu-tahu ono selain kandidat tokoh-tokoh bapak-bapak ada ibu yang cantik juga. Mungkin bisa diceritakan nih Bu, profil sedikit jenengan atau juga aktivitas sehari-hari Putri Bu Haji Tri. Silakan. Iya, saya kebetulan asli putri daerah, asal saya dari Tulangan. Iya. Iya. Kemudian pekerjaan tiap hari saya sebagai notaris PPAT di Sidoarjo, di Raya Jati nomor 1. Iya. Selain sebagai notaris di PPAT, Allah memberikan kelebihan saya untuk mengobati. Selain mengobati, terapi, kemudian juga konsultasi, ya kan. Saya berikan kepada masyarakat secara cuma-cuma atau gratis, tetapi memang tidak membuka praktek, Pak. Oke. Sebagai sambilan saja untuk menolong orang. Ya, oke. Nah, ini di beberapa titik di Sidoarjo ini kan ada banyak personel Bu Haji Tri ini. Ini warga termasuk saya juga bertanya-tanya, ini sebenarnya memang serius ancang-ancang maju pilkada atau gimana sih, Bu? Sangat serius. Sangat serius ini ya? Sangat serius. Ya. Oke, nah bila sudah sangat serius, apa sih mungkin hal yang mendorong Ibu Haji untuk maju pilkada ini nanti? Jadi gini, yang pertama kali seharusnya saya masuk untuk di Mojokerto, karena sudah dipilih oleh sesepuh, leluhur, ya kan, para budayawan untuk membangkitkan Mojopahit. Yaitu di Mojokerto, padahal Mojopahit itu bukan hanya di Mojokerto, Sidoarjo pun ini termasuk Mojopahit. Ya. Setiap hari saya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh warga dari kalangan bawah, menengah sampai atas. Akan tetapi di sana hati saya menangis. Setiap jalan-jalan sampai gang desa maupun sawah itu jalannya itu sudah cor. Bukan saya senang, tetapi saya menangis. Saya sebagai putri dari Sidoarjo, kenapa Sidoarjo itu begitu luas, begitu elok, tidak ada jalanannya itu, cuma ada bolong-bolong tambal sulam. Sehingga di situ saya tergerak untuk membangun Sidoarjo saja. Akhirnya saya matur kepada para sepuh, para yai, guru saya minta pangestunya agar maju di Pilkada Sidoarjo. Alhamdulillah beliau memberikan restu kepada saya, sehingga saya masuk udah ke beberapa partai, ya kan. Kebetulan saya tahun 2000 sudah jadi militannya Golkar, tetapi bukan di provinsi, yaitu di Jakarta. Di DPP ya? Ya, di DPP. Salah satu asistennya Pak Abdul Jal kan. Kemudian saya masuk di organisasi underboy-nya Golkar, yaitu Soksi. Kebetulan saya aktif sebagai asisten atau sekretaris pendiri Soksi, yaitu Bapak Suwardiman. Ya. Setelah tidak dalam dunia partai ataupun asosiasi, saya kebetulan, mohon maaf, saya juga ketua umum Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih, LITP Kor. Kemudian juga saya masuk di HKTI. Kemudian Dewan Angkatan Nasional 66, saya juga sebagai sekretaris. Kemudian jadi notaris PPAT tahun 2014. Di situ dunia politik saya tinggalkan karena saya tidak merasa nyaman, ya. Nah, dari di situ kemudian sekarang mulai Pilkada 2019
ini saya tergerak untuk bangun, untuk membangkitkan lagi Sidoarjo yang lebih maju dan lebih berjaya, untuk menuju Sidoarjo yang elok, makmur, sejahtera, sehat, adil, dan gemaripalo Jinawi. Ya, oke. Ya, Mbak Ci, ini sebagai putri daerah ini kan pasti sudah paham lah tentang Sidoarjo seperti apa. Nah, tadi juga sempat disinggung tentang kondisi beberapa jalan mungkin. Kalau selain jalan, apa bidang lainnya mungkin dari pengamatan Bu Haji ini, apa sih mungkin problematika yang paling urgen diselesaikan di Sidoarjo? Yang paling utama adalah pembangunan, tidak ada kemerataan, kan? Terus bantuan yang di desa ini yang tidak termonitoring dengan baik, masih banyak ada istilahnya kesenjangan gitu. Selain kesenjangan, ketidakterbukaan. Ada semacam kayak korupsi beberapa ini yang tidak yang masih terabaikan, dan itu datanya ada di kami, karena kami juga kerjasama dengan beberapa lawyer juga yang akan membantu kepada rakyat. Terus ketiga ini adalah tentang kesejahteraan rakyat yang tidak merata, di mana bidang titiknya adalah banyak sekali masih pengangguran di Sidoarjo, sedangkan nilai daripada bisnis atau pabrik dan sebagainya, home industry itu cukup banyak sekali. Apakah itu banyak warga luar dari Sidoarjo atau tidak, sehingga tidak bisa menampung? Terus usaha yang seharusnya dibangkitkan dengan adanya keterpurukan ini tidak dilakukan pembinaan yang lebih rutin. Terus PKL yang sekarang sangat banyak sekali jadi tambatan kami itu adalah PKL. Yang kasihan banyak tergusur gitu dan sebagainya, wadahnya kemana dan sebagainya. Terus dunia saya yang paling dramatis, terutama di bidang olahraga juga. Kenapa masih banyak menyewa tenaga asing, sedangkan tenaga kita itu sangat luar biasa. Saya mengharapkan tidak dikuasai oleh klub-klub ya. Jadi saya menginginkan nanti setiap desa itu dicari bakat ke seluruh bidang kegiatan olahraga, terutama sepak bola. Memang nek kakine titis, mlebu nang nggone gawang, kenapa kok nggak dipilih? Kok nggak anakku sing mlebu klub dadekke, padahal anakku ora iso kakine mlebu nang nggone gawang. Lah ini kasihan banget. Terus nanti ke Panahan atau ke Poli dan sebagainya itu harus dikembangkan. Oke, berarti untuk jeda sejenak kita minum dulu, ngopi dulu, ini sesuai tema acara ini. Ngopi bareng. Loh, poso Mas, lali aku rek. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, lupa ya. Berarti ini kan kalau kita bicara panggung politik ini kan perempuan bukan kalangan asing ya, karena ada banyak perempuan hebat yang juga bukan hanya maju pilkada, bahkan juga terpilih sebagai di dewan, bahkan juga di kepala daerah dan terbukti sukses ini. Nah, kalau menurut pandangan Bu Haji sendiri, apa sih mungkin kelebihan dan juga potensi perempuan ketika maju di panggung politik ini? Jadi gini loh, saya nyeluk necak apa Mas ya nak necak ya? Gini loh Cak, perempuan ini adalah seorang ibu, ya kan? Ibu itu yang melahirkan kita, basa Jawanya adalah surga nenggone telapak kakine bio. Nah, seorang ibu mempunyai amanah lebih tinggi daripada seorang bapak. Dalam suatu contoh, ibu iso kerja 24 jam, melahirkan, netei, umba-umba, nyapu-nyapu, masak. Cek kadang yang bekerja ya cari duit. Sedangkan bapak golek duit toh, ya memang iso cawe-cawe membantu kegiatannya wanita. Nah, di dalam sisi kekebalan, wanita lebih banyak kebal. Loro poe cek iso nanggung, nek lanang cek ngersuluh. Terus masalah tanggung jawab ibu sama bapak, kalau dilihat dari pekerjaan memang tanggung jawabnya wong lanang, tetapi dalam jangka waktu pada saat ini tanggung jawab ibu banyak sekali yang diambil alih oleh perempuan, entah itu sebagai single parent atau wanita yang bersuami tetapi suaminya ora kerja, sehingga tulang punggung lah ada tetap wanita. Sedangkan amanah
nek didelok amanah antara wong lanang ambek wong wadon, gede amanahe wong wedok. Nek wong lanang iki oleh dhuwit mlebu kantong. Sik, iki kok neng ndi yo? Tuku rokok, karaoke. Wah, ana rating-rating lah. Bingung nek wong wedok ya kanggo keluargane. Iya. Kalau ada uang yang lebih, ibaratnya mohon maaf, seandainya ke titik tingkat amanah, perempuan lebih diamanai. Mau korupsi, mereka mikir. Karena tidak ada budaya punya rasa isin sama wedi, takut di situ. Nah, apalagi sekarang sudah emansipasi wanita. Perbedaan wanita dengan laki-laki itu adalah 1:9. Jadi rojo laki-laki sekarang. Makanya boleh mau kawin mau berapa boleh silakan. Tetapi ini perempuan, terutama contoh ya yang saya edifikasi di sini adalah Bunda Risma. Wali kota yang beberapa kali kita komunikasi, insya Allah membantu nanti bagaimana cara membangun Sidoarjo itu bagaimana. Ya itu kita edifikasi yang bagus, harus menjadi suri tauladan, harus turun secara langsung. Terus kalau ada kegiatan sesuatu di Baan, Fatayat, Kubroan, orang ono wong lanang mlebu nang wedok, saru kita NU-ne kuat gitu ya. Ada suatu perbedaan. Lah kalau seandainya wanita mau masuk ke dalam dunia, ya memang dunia perempuan, malah di Baan melo, pengajian perempuan melo, dan laki-laki enggak, lebih fleksibel. Perempuan masuk ke laki-laki kalau saya hukumnya umum, tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Ya meskipun nanti komunitas laki-laki, tetap saya masuk, nek diperbolehkan. Gitu. Tetapi saya kira tidak ada kesenjangan antara pria dan wanita. Intinya di situ. Jadi saya harap untuk warga Sidoarjo agar supaya lebih melihat lagi bahwa perempuan ini, pejuang perempuan ini harus kita perjuangkan. Mak-mak terutama mak-mak Sidoarjo, ayo podo dukung wong wedoke, wanitanya ini bagaimana supaya maju. Kalau nanti memang diamanai oleh masyarakat Sidoarjo, saya akan mempunyai kontrak politik kepada masyarakat keseluruhan. Sedangkan saya secara pribadi tidak melakukan politik money. Orang nak duit mas, duitku kanggo anak yatimku akeh. Gitu kan. Jadi saya mempunyai kontrak, ayo kerja bareng, tak kayak usaha karena saya notaris, tak kayak PT, CV, ayo kerja bareng. Iya kan? Saya akan memberikan pancing, kail dan senar. Kalau orang kei ikan, sama tak kasih sekarang, udah buang tinggal belulangnya saja. Tapi kalau saya ngasih usaha, selamanya itu akan bisa digunakan. Intinya saya bisa menggarisbawahi bahwa sudah tidak perlu diragukan pemimpin perempuan karena Gubernur Jatim juga sosok perempuan. Yang role modelnya Surabaya juga Bu Risma juga perempuan. Sidoarjo ya bukan tidak mungkin nanti warga percaya juga ini. Amin, amin. Iya. Oke, Bu Citri mungkin sebagai closing penutup ini ya. Bila nanti pilkada maju ini, apa sih mungkin kedepannya harapan yang ingin Bu Citri wujudkan di Sidoarjo ini seperti apa sih? Mungkin tadi juga sempat dibahas sedikit. Harapan saya yaitu bukan secara pribadi karena saya sudah keliling-keliling ke seluruh penjuru Sidoarjo, ya bagaimana Sidoarjo ini mempunyai pemimpin yang selalu care, ya kan, menerima warganya tanpa pamrih dalam arti tidak membedakan kasta. Tadi tetap nek iso ya berkunjung nang desa dan pelosok, biar tahu rasane kerenteke atine wargane iki butuh apa, kurang apa, miskinnya piye dan bagaimana di situ. Terus menyalurkan aspirasi daripada seluruh rakyat Sidoarjo yang ada. Jadi pemimpin itu harus bisa mengemban amanah yang diinginin dari seluruh masyarakat, seluruh lapisan. Tanpa pamrih, saya harapkan seperti itu. Moga-moga nanti pemimpin siapapun akan inisiatif seperti saya, melakukan pembangunan secara merata dan berkesinambungan. Demikian bincang-bincang ngopi Sidoarjo edisi ke-7 kali ini dengan sosok Bu Citri Susurawati. Harapan kami dengan tema pilkada ini bisa memberikan guidance, bisa memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada warga Sidoarjo, utamanya kaum milenial, bahwa ojo lali nanti akhir tahun Sidoarjo duwe gawe gede gitu kan. Nah, harapan kami
dengan sekarang mengenalkan beberapa kandidat yang muncul, sampean-sampean bisa tahu, bisa paham, oh beliau ini karakter seperti ini, pengalaman seperti ini, nanti diharapkan pada akhir tahun sampean mantep punya calon siapa yang akan kalian pilih. Mungkin itu dari saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.